Jadi hal seperti ini memang bisa terjadi. Ardi, sebentar ya dokter cek dulu. Mata batin Ardi itu terbuka dan dia bisa melihat yang tak kasat mata. Jadi yang dilihat dia tadi semalam itu ikut Pak Cipto dari pasar. Ardi, Mas akan lakukan apapun. Suster, anestesi. Di, ayo pergi Di. Jangan sampai bawa Ardi ke pasar. Observasi lebih lanjut lagi, jadi Bapak harus stay 2 hari di sini. Sudahlah, aku mau pulang saja. Kenapa? Ya sebagai tempat dagang, di sana itu ada penipuan, kecurangan, ingkar janji, sumpah palsu. Seburuk-buruknya tempatnya pasar. Sebentar ya, suster panggilin dokter dulu. Ardi, Jadi hal seperti ini memang bisa terjadi. Di sana ada dunia yang tidak seorang pun ingin melihatnya. Mana solusinya? Di sana ada kemusyrikan, penipuan, pesugihan, terlebih lagi santet. Niki Mas, Matur suwun. tuku apa nanti ya? Pokoknya Mas, nek kono Mas, tuku pojok. Beriklah ke kono juga Pak. Pade ini saya ikat berapa? 5.000 sekebat deh. Iya mahal banget. Monggo dek, mau beli apa? Sekilo berapa? 20.000 dek. Ada bungkus sekilo Pak. Oke, sek ya. Iya. Nih, ini uang operasinya udah kekumpul. Semoga Ardi bisa sembuh. alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Mas. Demi Ardi, Mas akan lakukan apapun. Ardi, semua pasti lancar. Ardi akan sehat ya. Suster, anestesi. Udah bangun. Sebentar ya, suster panggilin dokter dulu. Ardi, sebentar ya dokter cek dulu. Di, lihat dompet ibu nggak? Enggak, Bu. Di, ayo pergi Di. Setelah 2 minggu operasi, kondisi Ardi cukup baik. Kalau ibu mau, nanti saya buatkan surat rujukan untuk Ardi ke dokter mata ya. Baiklah dok. Jadi hal seperti ini memang bisa terjadi. Mata batin Ardi itu terbuka dan dia bisa melihat yang tak kasat mata. Jadi yang dilihat dia tadi semalam itu ikut Pak Cipto dari pasar. Ayo biar saya usir. Lalu bagaimana solusinya, Bu? Kasihan Ardi kalau begini terus. Gini. Jadi gini Pak. Mata batin Ardi itu tidak bisa ditutup, tapi nilai penglihatannya bisa dipersempit. Dipersempit. Iya, jadi dia hanya bisa melihat mereka yang mau menampakkan diri. Kalau enggak, ya enggak bisa. Tapi satu pesan saya Pak, jangan sampai bawa Ardi ke pasar. Kenapa? Ya sebagai tempat dagang, di sana itu ada penipuan, kecurangan, ingkar janji, sumpah palsu. Seburuk-buruknya tempatnya pasar. Di sana ada dunia yang tidak seorang pun ingin melihatnya. Di sana ada kemusyrikan, penipuan, pesugihan, terlebih lagi santet.
Belajar apa deh? Matematika. Ih, Dek Arif. Badanku butuh tenaga lebih. Dek Arif udah makan 3. Ih, Bu. Oh alah, gaya kamu butuh tenaga lebih. Main apa tuh? Main bola. Paling mau latihan gamelan buat pentas sekolah. Latihan di rumah aja toh. Orang bapak udah beliin gamelan. Apa sih? Wong aku mau bantuin temanku ngadepin penampakan. Aku serius loh. Ini Mas. Kira-kira yang ditulis di buku itu sama nggak sama yang Mas Ardi lihat? Kata temanku sama loh. Sok tahu temanmu. Is, mulutmu tak kunci. Apa sih? Penakut. Aduh. Udah, makan. Makan yang bener. Penakut. Di, bukannya hari ini hari terakhir bayar uang kuliah? Oh iya, sekalian uang jajannya. Mampir pasar, minta bapak. Sama Mbok kan mau pergi ke rumah Bu Le. Adik-adik pada sekolah. Tapi Bu, Cepet-cepet aja, nggak usah lihat kiri kanan. Kurang ajar kamu. Gak apa-apa deh, kita itu orangnya sejak kematian anaknya dia punya temperamental. Cipto. Wes lah, ora usah serakah jadi wong. Rezeki iku eneng sing ngatur. Wes Mas, wes. Ora usah melu-melu, bukan urusanmu. Angel. Yo wes, sekarangmu. Alah. Kecepatan dong. Mas. Senang ritual kampung itu ing pitung papan panggonan kalian atur sesembahan arupa raga lan sukma siji loro siji satru kanthi dayaning samudra kula timbali sampean sang gondol nyawa Suanggi rawuh Suanggi mereneo panjenengan ingkang prakoso ingkang nara baksaka damel kakung menika lan keluarganipun pecah sedanten. Setelah dicek tidak ada luka dalam, organ-organnya juga aman. Tapi saya butuh observasi lebih lanjut lagi. Jadi Bapak harus stay 2 hari di sini. Sudahlah, aku mau pulang saja. Pak, Iya, keadaan betul. Ya, masih lemah. Ini ya. Di, pasti bapak. iya Bu.
apa ini? Apa ini? Aduh, masih panas lagi. Mau ke rumah sakit aja, Bu. Kasihan si hari ini, Bu. Besok aja, sekalian meriksa bapak. Baik, Bu. Mas, Mbak, temenin aku tidur. Iya, Mas ada di sini, Kak. Mas, aku sayang Mas. Iya, Mas juga sayang banget sama kamu. Mbak, aku sayang Mbak. Cepat sembuh ya, nanti Mbak gorengin telur yang banyak. Mas, Mbak, yang kuat, yang berani. Iya. Sudah ini, sudah. Tolong. Aduh. Dek, Aduh. Dek. Dek. Yarin, Dek. Dek. Bangun, Dek. Yarin. Ibu makan dulu. Nanti ibu sakit. Biar ibu nanti aja nyusulin. Tapi kan masih ada Syifa sama Mas Ardi, Bu. Kenapa, Bu? Ibu masih ingat nggak, Bu? Ustazah Rusta, Bu. Kenapa, Mas? Mas takut nanti kita kena sakit. Ayah kalian dikelilingi oleh kekuatan jahat. Kekuatan jahat ini juga lah yang menyebabkan kematian Arif. Saya tidak pernah mendengar tentang santet ini. Santet ini seperti bukan berasal dari tanah Jawa. Bagaimana tuh, Bu? Saya harus cari tahu santet apa ini, baru bisa saya hapus. Tapi apakah keluarga saya bisa dilindungi? Untuk sementara waktu saya tidak bisa, tapi saya hanya bisa memberkati kalian. Ini, tolong disimpan. Jimat yang saya berikan itu akan melindungi keluarga kalian. Namun, apabila kalian mencurigai anggota keluarga kalian yang menyantet kalian, jangan sekali-sekali menghadapinya secara langsung, atau kalian akan langsung dibunuh di tempat. Iya, baik, Bu. Wah, iya, Pak. Bentar, Pak. Pak De! Pak De, Mas ada siapa lagi, Pak De? Dulu Bapak, sekarang Ibu. Ngapa ibumu? Usah pura-pura peduli, Pak De. Terus, siapa lagi? Aku, polisi, Pak. Ardi, Pak De kira pernah nyantek keluargamu loh. Ngomong kosong. Aku iki sing ngelindungi keluargamu. Bapakmu iku sing main santet, kabeh iku bapakmu yang main. Aku kena PHK, Mas. Aku nggak tahu lagi meski gimana. Mas, kalau di sini ada kios kosong, aku mau dagang. 20.000 deh. Kios eneng, aku juga pasti bantu sampean. Tenang wae yo. Setiap hari ada aja kiriman, macam-macam dari wong-wong. Sedikit demi sedikit pelanggan berkurang, bahkan sampai nggak ada satupun. Waktu itu juga kamu sedang sakit loh. Terus gimana, Mas? Kalau gini terus kita bisa bangkrut. Ardi juga harus operasi. Sabar nih. Sebenarnya bapakmu itu nggak percaya cleaning, tapi menurutnya cuma itu yang bisa dia lakukan. Sejak kedudukan itu, toko bapakmu paling laris. Dukunnya punya ilmu lebih tinggi dari dukun-dukun yang biasanya orang pasar pakai. Semua pelanggan dari pesaing bapakmu diambil. Dia juga bisa balikin semua kiriman dari wong-wong. Padi sudah kasih tahu bapakmu supaya nggak serakah, tapi bapakmu nggak mau dengar.
bapakmu sudah dikuasai dendam dan keserakahan. Sampai puncaknya saat di dalam kandungan ibumu ada paku yang dikirim oleh Wicca. Mbah, bikin dia sakit, seperti bojoku. Serangan balasan ini harusnya untuk Wicca, tujuannya hanya untuk balikin dia sakit, tapi ternyata meleset anaknya Wicca sampai mati. Tak lama setelah itu, bapakmu sakitan. Dukun apa yang dipakai Wicca sudah pasti sangat kuat, sampai bapakmu nggak bisa balikin serangannya. Sampai di Arif. Iya bapak, gak mungkin main cleaning. Zarusta aja orang pintar bilang bapak gak main cleaning. Ya karena bapakmu pakai pelindung supaya orang-orang nggak tahu bapakmu pakai. Pak De ngerti ngerti. Pak De dulu juga pakai. Pak De juga dulu pernah main begini. Sampai anak istri Pak De dikorban di Pak De iki wong pasar. Pak De juga bisa lihat kayak kowe. Tapi Pak De tahu yang terjadi semuanya di sini. Nek kowe ora percaya, ndelok dewek apa sing neng ruangan bapakmu ning dhuwur. Saya Ardi. Saya Mbak Retno, kamu siapa? Saya Ardi, anak Pak Sucipto. Mau apa? Kenapa kau kesini? Gara-gara nolongin bapakmu, ibuku ikutan sakit. Gak bisa ngomong, gak bisa gerak, gak bisa apa-apa. Sama satu apa? Sejak anaknya bisa mati, ibu bilang ibu sering dengar suara dari suku anak pedalaman. Juga ada sosok hitam besar yang datang. Lalu kondisinya Mbak Di jadi begini. Sosok hitam besar. Iya, itu serangannya. Makanya ibu tidak bisa melindungi bapakmu lagi. Wicca menggunakan dukun yang ilmunya jauh di atas Mbak Di. Ilmunya dari timur dan santet yang digunakan bernama santet Segoro. Itu santet tingkat tinggi. Ritualnya memerlukan pengorbanan jiwa atas dasar sakit hati dan dendam dari sang pengirim. Mereka harus melakukan ritual panjang dengan upacara perjanjian selamat 7 kali di 7 titik pantai berbeda di tanah Jawa. Untuk memanggil iblis dari seberang lautan Jawa, kemampuannya menyeberangi lautan itu membuktikan betapa kuatnya dia. Iblis itu bernama Suwangi. Kalian mulai dari arah timur lalu ke barat. Mulai dari pantai Watu Ulo. Tapi di titik pantai sebelah mananya, Pak? Begitu sampai kamu akan tahu. Indra keenammu akan memberi petunjuk. Aku nggak takut. Mau pergi duluan, cepat.
Thank you.